Salam olahraga, pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan saya Jello Custen, yang pada hari ini saya menggunakan jersey Arsenal. Bukan berarti saya meniadakan timnas ya. Saya ada pecinta timnas, udah sejak lama, udah puluhan tahun saya mencintai yang namanya tim nasional Indonesia, timnas senior. Saya udah pokoknya jatuh cinta. Setiap pertandingan saya tidak pernah melewatkan pertandingan yang itu bakal membuat kita sakit hati, kecewa, marah ataupun senang dengan kemenangan. Bagaimana kabar kalian semuanya ada di rumah? Mudah-mudahan Anda sehat selalu ya. Dengan kehadiran kita bisa membantu Anda untuk memulihkan semangat kita tentang sepak bola yang menyukai timnas Indonesia. Mungkin Anda pikirannya, perasaannya, hatinya seperti saya, cukup bergabung di sini ya. Langsung aja mungkin subscribe yang mungkin belum subscribe. Kita akan memberikan informasi yang up to date kepada pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Baik, pada hari ini saya akan membahas seorang Arhan Fikri ya. Arhan Fikri yang di konten-konten sebelumnya itu banyak sekali kritikan-kritikan ke saya, terlalu melebih-lebihkan, iya, terlalu melambungkan, iya. Saya tidak melambungkan ini guys ya. Sebelumnya saya punya cerita sedikit nih ya. Sebelum dilatih Graal Van der Burg ya, saya itu benci banget dengan yang namanya Arhan Fikri. Kenapa dulu saya begini? Waktu Indra Safri ya, saya masih ingat sekali. Kenapa pemain satu ini kok bisa masuk timnas? Itu yang saya katakan, jujur. Ini yang saya katakan pada waktu itu. Kenapa pemain seperti ini kok bisa masuk timnas? Gila tuh. Saya nggak suka dengan apa yang ditampilkan Arhan Fikri ya pada era-era pelatih sebelumnya. Tetapi ketika saat saya melihat pertandingan melawan Brunei Darussalam dalam AFF ini ya, saya nggak terlalu, waduh ini ada Arhan Fikri. Saya nonton sampai menit ke-70. Bener, saya langsung pulang. Saya ada nobar, kemudian saya pulang karena saya nggak tertarik dengan adanya Arhan Fikri. Barulah di pertandingan yang Filipina, ternyata waktu itu kita menang 1-0 lewat gol bunuh diri dari pemain Filipina yang dilakukan lemparan ke dalam oleh Robby Darwish ya. Itu menguntungkan buat kita semuanya, penggantinya Arhan Pratama. Tapi secara postur fisik saya lebih suka dengan siapa ini, Robby Darwish ya. Walaupun Arhan Pratama ini udah dikontrak 2 tahun ya, nanti akan kalau baik dia akan perpanjangan setahun ya di klubnya di Thailand sana. Tetapi kalau melihat permainan apa yang ditampilkan Robby Darwish, saya lebih memilih Robby Darwish untuk bisa dia naik kelas. Ada pemain-pemain yang mungkin saya akan angkat ya pada saat ini. Ada Robby Darwish, Arhan Fikri ya. Kemudian Raihan Hanan saya nggak terlalu angkat. Kemudian siapa lagi nih, Doni Tri Pamungkas saya juga tidak angkat karena dia mentalnya belum seperti pemain senior ya. Kemudian siapa lagi? Saya tidak akan mengangkat Ahmad Maulana. Biarkan dia berkembang di timnas under 23 ya, untuk dia bisa berkembang lagi dan dia nanti akan meregenerasi pemain yang ada di sayap kanan seperti Kevin Dix, Sadie Walsh ya. Kevin Dix udah di usia yang cukup matang, 28, 29. Dan juga sama halnya dengan Sadie Walsh. Ahmad Maulana saya yakin dia akan bisa menggantikan peranan Kevin Dix dan juga Sadie Walsh. Doni Tri Pamungkas suatu saat dia akan menggantikan Kelvin Verdong dan juga Dan James, karena sekarang ini pemain Kelvin Verdong juga sudah di usia emasnya sebagai pemain bola. Dan James masih menunggu, kita tunggu saja kabarnya apakah dia bisa menggantikan Kelvin Verdong dalam beberapa caps. Tidak terlalu bagus ya dia bermain untuk timnas Indonesia. Dan untuk Kakang
Kakang Rudianto dan juga Kadek ini, iya kemungkinan mereka ini akan menggantikan back-back kita seperti Bang J, kemudian ada Michelle Gers. Ya, kalau mereka mungkin Justin Hubner juga Rizky Ridho, ini kan masih muda ya. Jadi usia masih panjang untuk dia masih berkarir sebagai pemain timnas. Apakah mereka ini masih Justin Hubner dan juga Rizky Ridho mampu menunjukkan kualitasnya dia sebagai pesepak bola? Oke, ada beberapa nama yang saya angkat. Apakah 3 nama yang saya angkat? Yang pertama tadi pemain Persib ya. Saya suka banget nih pemain Persib yang satu ini ya. Robby Darwish dan Arhan Fikri ya. Arhan Fikri, yang terakhir ada Jean Ralphens. Apakah memungkinkan 3 pemain ini masuk ke timnas senior? Tentu saja saya akan memprioritaskan 3 pemain tadi ya, Robby Darwish, Arhan Fikri dan juga Jean Ralphens yang mungkin akan dinaikkan ke timnas senior ya. Sementara itu peran posisi yang mungkin akan dimiliki oleh Jean Ralphens bisa menggantikan oleh Romani yang saat ini masih terbaring sakit, pemulihan setelah pasca operasi ya, waktu Piala Presiden di Indonesia. Yang kedua ada Arhan Fikri yang memungkinkan dia bisa melapis Tom He. Kenapa saya angkat ini Arhan Fikri ya? Karena dia sudah berubah 180 derajat. Saya adalah pembenci Arhan Fikri ketika waktu Indra Safri melatih dia. Ini pemain kenapa kok bisa dimasukkan? Setiap ada ini main saya enggak terlalu suka. Tetapi ketika melawan Filipina kemarin, saya jatuh cinta dengan apa yang ditampilkan Arhan Fikri. Keren bos. Dia udah dewasa, bermain dewasa, ya. Anda mungkin mengatakan saya melebih-lebihkan, enggak bos. Ini saya objektif. Saya melihat apa yang ditampilkan Arhan Fikri. Erick Thohir juga seorang Erick Thohir juga menunggu kehadiran Arhan Fikri. Yang berikutnya adalah Robby Darwish. Kenapa saya mengedepankan Robby Darwish? Karena ya itu tadi, pemain ini punya fisik yang cukup bagus, cukup prima untuk bisa naik ke timnas senior. Dan demikian tadi informasi yang saya bisa berikan kepada Anda ya. Sekali lagi teman-teman, kalau kita berbeda pikiran, berbeda opini, berbeda rasa ya, ini wajar karena kita sama-sama mencintai timnas ini. Saya ini berdasarkan objektivitas apa yang saya lihat di lapangan, karena kita selalu melihat pertandingan dari masa ke masa, dari era ke era, karena timnas U23 ini adalah nanti yang kita akan lihat di timnas senior pada 5 hingga 10 tahun yang akan datang. Saya Jero Custen mengatakan salam olahraga, semangat buat kita semuanya, and bye bye.